Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 15 Oktober 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur membuka secara resmi kegiatan asistensi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan. Profesionalisme seorang aparatur pemerintah merupakan salah satu prasyarat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah awal diperlukan proses analisis terhadap jabatan dan beban kerja yang ada di setiap SKPD, sehingga didapatkan data jabatan dan data beban kerja yang akan diolah menjadi informasi jabatan dan informasi kebutuhan ASN. Informasi jabatan tersebut kemudian akan dijadikan sebagai dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, dan pengawasan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan bahwa analisis jabatan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan proses analisis jabatan yang tepat akan menghasilkan informasi jabatan yang akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengisian jabatan dengan sumber daya manusia yang tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurutnya, sebagai langkah akselerasi demi terciptanya birokrasi yang fleksibel, gesit dan profesional, perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan, di mana sudah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan proses yang sedang berjalan saat ini adalah identifikasi atau usul penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tertentu. Analisis jabatannya, Ibu ya. Kalau stafnya itu lebih mudah. Artinya seorang pejabat atau seorang ASN dengan fungsi dia baik struktural maupun fungsional. Yang pertama tentunya quality. Artinya kualitasnya. Kalau bahasa kita adalah kapasitas seorang pejabat. Artinya persyaratannya minimal memenuhi syarat. Kalau memang seorang pejabat itu diperlukan S1 ya S1 bahasanya. Kalau diperlukan tingkat 2 atau lemhanas ya lemhanas. Sehingga kalau tidak memenuhi syarat itu atau pangkatnya pun kalau minimal adalah 4A, maka harus 4A. Maka kalau belum pangkatnya 4A, tentunya akan di-PLT-kan atau di-PHK-kan atau dipujikan. Ya. Diharapkan, melalui kegiatan ini proses penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di daerah ini dapat disusun dengan baik dan benar secara objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta setiap jabatan harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat mediasi antara warga Kecamatan Suling Tambun dengan pihak perusahaan Hutanindo terkait dengan masalah sengketa tanah adat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan sekaligus Ketua Dewan Adat Dayak Yul Haidir, didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Zuli Eko Prasetyo, Pabung 1015 Sampit, perwakilan kepolisian, anggota DAD dan perwakilan masyarakat Desa Suling Tambun beserta perwakilan pihak perusahaan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, perwakilan masyarakat Kecamatan Suling Tambun meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan terkait dengan masalah area tanah adat masyarakat yang telah digarap oleh pihak perusahaan. Dikarenakan sejak tahun 2020 yang lalu belum ada ganti rugi yang dilakukan, sehingga masyarakat menuntut haknya kepada pihak perusahaan agar bisa bertanggung jawab. Bupati menambahkan, adapun ganti rugi yang diinginkan masyarakat tersebut diantaranya pembangunan jalan dari Tumbang Magin sampai ke Langkai, jembatan yang rusak agar segera diperbaiki dan ditingkatkan, pembangunan rumah betang, dan pembiayaan untuk pesta masyarakat adat Dayak di daerah tersebut.
Kalau memang ada yang salah, nanti tolong dikoreksi. Kalau tidak salah ingatan saya waktu itu, masyarakat meminta jalan dari Tumbang Magin sampai ke Langkai ditingkatkan, dikasih batu, dan juga jembatan-jembatan yang rusak atau belum ada jembatan agar diperbaiki. Berarti beberapa desa itu dari Magin, bawahnya apa? Setoli ya? Entas, Magin, Setoli, apalagi? Entas, Langkai. Nah itu tuntutan warga minta itu diperbaiki, kalau tidak salah, dan juga minta dibangunkan betang. Nah kemudian biaya untuk pesta adat. Nah itu 3 tuntutan yang diajukan oleh warga ahli waris dari wilayah tersebut. Kendati demikian, dalam rapat mediasi yang telah dilakukan tersebut tidak ada kesepakatan atau belum ada jalan keluar yang diambil, sehingga permasalahan sengketa tanah harus kembali dilakukan pembahasan pada tingkatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pihak perusahaan agar terbuka dan secara bertahap bisa merealisasikan tuntutan dari masyarakat, mengingat hal tersebut bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Masyarakat Kecamatan Suling Tambun menuntut hak atau tanggung jawab dari pihak perusahaan Hutanindo agar dapat melakukan ganti rugi dan merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan, di mana tuntutan yang diajukan untuk kepentingan umum masyarakat di daerah tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pada rapat mediasi yang sudah dilaksanakan tidak ada kesepakatan yang diambil. Padahal tuntutan yang diajukan oleh masyarakat tidak terlalu berat dan masih tergolong wajar, dan dirinya sangat menyayangkan pihak perusahaan yang seenaknya dan tidak bertanggung jawab. Menurutnya, permasalahan sengketa tanah tersebut dapat dirundingkan dan dibicarakan mengenai teknisnya, seperti membangun rumah betang sendiri dianggap tidak terlalu sulit dan ada nilai luhur yang terkandung di dalam falsafahnya, dan tentunya pihak perusahaan harus terbuka mengenai kewajiban yang harus dilakukan. Saya dari pengamatan saya tadi dari yang disampaikan oleh pihak itu juga tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat juga bukan untuk kepentingan golongan kan, untuk kepentingan masyarakat di situ juga. Dan ya dengan sikap perusahaan itu juga kami juga menyayangkan itu, tidak kurang mau membuka diri lah itu kan, bisa sebenarnya itu kan dirugikan itu terkait dengan teknisnya itu. Kalau bangun rumah betang kan, ya betang ini kan sesuai dengan falsafah kita kan untuk rumah betang ya bersama-sama di situ ya, itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah di situ kan ya kalau kita bicara membangun rumah betang kan enggak, ya kita komunikasi dulu lah. Apakah rumah betang itu yang dibangun apakah besar sekali atau enggak, kan bisa dihitung juga itu. Toh juga dari segi material juga mereka juga siap. Nah itu intinya itu, kalau saya ya sedikit menyayangkan lah. Ketua DPRD menambahkan, koordinasi penting dilakukan antara masyarakat dan pihak perusahaan terkait dengan pembangunan rumah betang yang dilakukan harus besar atau sederhana, sehingga permasalahan yang dapat segera terselesaikan. Tim Liputan Seruyan TV. Guna mempercepat penyelesaian permasalahan sengketa lahan masyarakat Suling Tambun, kalangan Dewan menyarankan pihak perusahaan agar melakukan koordinasi dengan masyarakat mengenai masalah yang dimaksudkan. Tuntutan yang diajukan masyarakat Kecamatan Suling Tambun terhadap perusahaan Hutanindo Lestari Raya Timber terkait dengan ganti rugi lahan dinilai tidak terlalu berat dan dianggap untuk kepentingan umum. Tentunya pihak lembaga beserta pemerintah daerah akan selalu melindungi hak masyarakat tanpa mengesampingkan kepentingan perusahaan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adapun tuntutan yang diajukan masyarakat meliputi pembangunan jalan, pembangunan rumah betang, dan pembiayaan pesta adat Dayak di daerah tersebut. Tentunya pihak perusahaan harus memikirkan lagi dikarenakan ini merupakan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat, terlebih pihak perusahaan sudah cukup lama beroperasi di area tersebut. Ketua menambahkan,
Apabila dari pihak perusahaan menyatakan sudah tidak beroperasi di daerah tersebut tentu sangat tidak etis. Untuk itu mengenai tuntutan yang disampaikan masyarakat agar bisa dikoordinasikan kembali, dikarenakan hal yang diajukan masyarakat bukan kepentingan pribadi namun untuk kepentingan bersama. Dan ini saya pikir juga perusahaan perlu dipikirkan lagi Bapak ya, karena ini merupakan bagian dari tentunya penghargaan kepemimpinan kepada masyarakat setempat. Dan saya yakin hutan itu juga sudah cukup lama ya di sana ya beroperasi ya. Ya kalau dari perusahaan dengan mudah langsung saya tidak operasi lagi di situ kan rasanya tidak elok juga kalau bagi saya itu. Jadi harapan saya coba apa yang disampaikan oleh tuntutan oleh warga, karena ini sifatnya juga untuk kepentingan bersama, kita menjaga situasi di situ lebih baik dikonsultasikan lagi, dikomunikasikan lagi, ada pertimbangan lagi. Itu karena kalau kita bicara ini juga udah kami nggak ada di situ lagi, itu. Tapi dulu kan pernah. Selain itu, dalam upaya menjaga dan melestarikan kondisi lingkungan yang ada di daerah tersebut, mengenai segala tuntutan yang ada supaya dikomunikasikan dan dikoordinasikan kembali oleh pihak perusahaan bersama warga terkait. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan sarankan instansi terkait agar dapat mengoptimalkan program life skill atau kecakapan hidup hingga ke daerah pelosok, sehingga seluruh masyarakat memiliki keterampilan tersendiri dalam menjalani kehidupan. Program Life Skill merupakan salah satu upaya pendidikan untuk memberikan bekal keterampilan yang praktis dan tercapai terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha, dan potensi ekonomi atau industri di masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat memiliki keterampilan tersendiri dalam menjalani kehidupan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, program Life Skill dapat dilakukan secara mandiri kepada masyarakat dengan cara memperbanyak kursus atau pelatihan-pelatihan, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh banyak ilmu dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, baik kursus yang dilakukan dari segi jenis, frekuensi, dan daya jangkau. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, berbagai program life skill atau kecakapan hidup harus dapat dioptimalkan, baik melalui kegiatan kursus ataupun program berbentuk pelatihan kerja, serta jangkauannya harus diperluas dengan mencapai daerah pelosok secara merata. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan wirausaha muda di pedesaan, dan terciptanya lapangan kerja baru berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja, dan adanya regulasi yang mengatur manajemen tenaga kerja daerah juga harus diperhatikan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.